Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, sore bagi yang menyaksikan. Perkenalkan saya Novriska Krisnanya, salah satu peserta Latsar CPNS 2022 dari Kemendikbudristek yang akan mempresentasikan terkait dengan tugas individu, yaitu tokoh yang mempunyai nilai berakhlak. Menurut saya yang akan saya presentasikan adalah Bapak Anies Baswedan. Mungkin udah tidak asing lagi mendengar beliau, di mana beliau saat ini menjabat sebagai sebagai seorang gubernur DKI Jakarta, Pemprov DKI sejak tahun 2017. Nah, di dalam tugas kali ini saya akan mencoba untuk membedah kira-kira Pak Anies ini implementasi nilai berakhlaknya seperti apa. Karena menurut saya beliau merupakan tokoh yang menjadi role model dari implementasi nilai berakhlak. Nah, yang pertama itu adalah berorientasi pelayanan, di mana code of perilakunya gitu ya, kode perilakunya itu adalah yang pertama memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, melakukan perbaikan tiada henti gitu. Nah, di sini kita lihat dari source yang saya baca gitu ya, bahwa kita tahu DKI Jakarta ini merupakan ibu kota yang wilayahnya cukup luas kalau menurut saya, dan penduduknya itu sangat padat, terutama dari pendatang sekitarnya dari Bogor, Tangerang, Bekasi, dan sebagainya gitu ya, yang menyebabkan kemacetan, waktu transportasi yang sangat lama, sehingga Pemprov DKI dengan Pak Anies itu memimpin integrasi antar moda transportasi Jakarta, transportasi terintegrasi mulai dari Transjakarta, kemudian ada Jaklingko, LRT, dan MRT. Selain itu, saya juga melihat di sini waktu kita pandemi COVID dan kita untuk vaksin booster atau vaksin 1 dan 2, DKI Jakarta juga menghadirkan itu aplikasi Jaki, di mana masyarakatnya yang membutuhkan itu bisa mendaftar lewat aplikasi ini. Di sini kita lihat implementasi nilai berorientasi pelayanan. Selanjutnya ada nilai akuntabel gitu ya. Di sini code of conduct-nya bagaimana dia melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, menggunakan kekayaan barang dan negara secara bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan wewenang jabatan. Saya melihat nilai ini tercermin dalam adanya SAKIP gitu ya, Sistem Akuntabilitas Kinerja Informasi Pemerintah. Dengan adanya laporan yang terbuka bagi siapapun, ini mencerminkan transparansi, artinya siapapun bisa melihat kinerja DKI Jakarta, laporan keuangan, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah kompeten. Nah, di sini nilai-nilai yang kode perilakunya adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan, membantu orang lain belajar, serta melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Di sini kita lihat Pak Anies itu merupakan pelopor ya, pendiri Gerakan Indonesia Mengajar. Dari aktiviti ini kita melihat bahwa beliau membantu orang lain untuk belajar gitu. Selanjutnya untuk terus mengasah keilmuannya, kompetensinya, beliau tidak hanya puas dengan 1 gelar akademik, namun dengan 3 gelar akademik, dan saya pikir itu dituangkan dalam setiap aktivitasnya. Yang ketiga adalah Formula E. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat Formula E di Jakarta itu sukses besar di tahun 2022 gitu ya. Nah, di sini saya pikir beliau menjalankan tugas dengan kualitas terbaik sehingga Formula E ini dapat dilaksanakan dengan sangat baik. Yang selanjutnya adalah harmonis, menghargai setiap orang, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nah, balik lagi ke Formula E. Nah, saya lihat postingan Instagram atau media di Pak Anies Baswedan ini, beliau mengatakan ada ribuan tangan yang terlibat. Artinya beliau itu benar-benar menghargai gitu ya, menghargai apa yang dilakukan oleh teman-teman itu, bahwa Formula E itu bukan hanya Anies Baswedan, tapi ada pengemudi, ada tenaga media dan lain-lain. Selain itu, Anies Baswedan juga menggelontorkan 2,1 triliun untuk BPJS Kesehatan.
Dan untuk lingkungan kerja yang kondusif, beliau juga memberi kebijakan terkait dengan pelecehan seksual di lingkungan kerja. Ya, yang selanjutnya adalah nilai loyal. Saya pikir nilai loyal itu dapat tercermin dari berita ini, yaitu ternyata Pak Anies ini mencopot Biru Transjakarta gitu, yang mungkin dinilai tidak membuat hal yang signifikan seperti itu. Dan selanjutnya adalah nilai adaptif. Nah, adaptif ini cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, berinovasi, dan bertindak proaktif. Kita lihat di sini ada berita makin keren, sekarang ada bus listrik Transjakarta. Nah, ini menjawab tantangan zaman serta website Pemprov DKI Jakarta yang sangat ramah ya, user friendly. Jadi kalau orang mau ke Jakarta jangan dengan gampangnya melihat website gitu ya. Beliau orang-orang akan tahu mau kemana, apa yang mau dicari. Jadi silahkan kunjungi website Pemprov DKI Jakarta. Dan nilai terakhir adalah kolaboratif. Bagaimana kita berkontribusi, menghasilkan nilai tambah dan pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama. Di sini saya melihat Pak Anies melakukan beberapa kegiatan gitu ya. Untuk di Kamal Muara ini sudah ada air pam jaya karena di sana itu sangat kurang dengan air bersih. Di sini dikatakan bisa hemat pengeluaran karena sudah ada air pam jaya. Di sini ada kolaborasi dengan PAM ya. Dan ada di balik kesuksesan Formula E ada ribuan tangan yang terlibat. Di sini beliau bersama tim gitu ya melakukan kolaborasi untuk menyukseskan kegiatan Formula E. Oke. Nah, itu implementasi nilai-nilai berakhlak yang saya identifikasi dari Bapak Anies Baswedan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.